Umur 40-an adalah umur yang dipercaya banyak orang akan jauh lebih stabil. Tapi justru di titik itu, banyak yang mulai berpikir ulang tentang hal apa yang bisa dilakukan secara berbeda di umur 20-an. Di sesi ini, kita akan mendengarkan cerita dari mereka yang sudah pernah ambil banyak keputusan besar. Dan sekarang tahu bahwa gak semuanya harus diselesaikan buru-buru. Selamat datang di sesi kedua hari ini. What I would have done differently in my 20s. Halo, selamat sore. Selamat ulang tahun in our 20s yang pertama. Perkenalkan, saya Rian Keswani, kadang-kadang dipanggil Ryan Keswani, seorang dokter, dan mungkin hari ini kita bicara soal kesehatan. Tapi sebagai dokter tuh kayaknya nggak enak kan kalau kita langsung ceritanya langsung kesehatan. Jadi saya mau cerita tentang hidup saya dulu, yang ada hubungannya sama kesehatan, janji. 7 November 2021 itu hari yang nggak mungkin saya lupakan. Hari itu dini hari saya bangun dengan dada berdebar-debar, keringat dingin, dan sesak. Itu terjadi 3 kali, saya abaikan. Saya menganggap ini mungkin karena saya sakit mah. Terus tidur lagi. Pagi harinya masih sempat jalan sama beberapa orang temen untuk sarapan. Setelah sarapan, yang lucunya di sarapan itu saya nggak bisa makan apapun. Semua yang masuk rasanya mau didorong keluar sama isi perut. Padahal perutnya kosong. Akhirnya minta diantar pulang, kembali ke rumah dan mencoba beristirahat 1-2 jam. Sesaknya makin parah. Semakin nggak bisa bernafas dan saat berbaring rasanya makin sempit dadanya. Jadi yang tadinya rencana istirahat, jadinya hanya bisa duduk di samping tempat tidur. Terus saya panggil anggota keluarga, bilang, tolong bawa saya ke rumah sakit tempat saya bekerja, karena saya mau disuntik sama obat mah. Akhirnya sore itu saya dibawa ke rumah sakit tempat saya bekerja, dan sampai di UGD dengan sedikit memerintah, saya bilang sama dokter jaganya, saya mah nih, pasang infus dong. Suntik obat mah. Terus mereka perawat dan dokter-dokter jaga tuh langsung sigap pasang infus. Terus mereka langsung bilang sambil agak-agak takut-takut nih karena saya bosnya. Kayak, dok, permisi dok, boleh gak dok kalau kita sekalian periksa jantung atau EKG? Soalnya kalau serangan jantung kadang-kadang gejalanya mirip sama mah. Terus sebenarnya sih gak ikhlas ya. Maksudnya rasanya sehat gitu. Ini cuma mah gitu. Masa saya gak bisa diagnosis sendiri sih sebagai dokter. Terus akhirnya di EKG. Perawat yang EKG lihat lembar pertama. Terus langsung diam. Mukanya langsung berubah tuh jadi stres. Setelah dia stres, ditinggalin lembar EKG-nya, dia panggil dokter satu. Terus mereka berdua nih lihat lembar EKG, stres bareng-bareng berdua. Terus saya nanya, ada apa? Oh, kita EKG lagi dok. Akhirnya mereka EKG 3 kali. Terus mereka makin di EKG makin stres. Kan saya jadi ikutan stres ya. Terus saya nanya, kenapa nih EKG-nya? Terus mereka bilang, dokter RBBB dok. RBBB itu adalah right bundle branch block. Itu listrik yang harusnya ngalir di jantung saya tidak ada di jantung kanan. Jadi kelistrikan jantung kanannya hilang, iramanya jadi nggak teratur. Itu UGD itu kayak pernah nonton film Trauma Code nggak? Nah, jadi semuanya tiba-tiba lari-lari, perawat lari-lari, ambil monitor, ambil ronsen. Terus mereka pasang monitor, semuanya mukanya langsung kayak nonton film horor. Karena
heart rate saya 100 ke atas, nafas di atas 30, dan saturasi di bawah 80. Terus di ronsen, isi paru saya air semuanya. Ya wajar aja, saturasinya rendah, orang udara mau masuk isinya air. Waktu itu rasanya seperti tenggelam di dalam udara. Mau narik, tapi yang di dalam gak ada ruang lagi. Sesek banget. Terus mereka langsung bergerak cepat, menelpon ke sana ke sini, diputuskan saya akan ditransfer ke rumah sakit Jantung Harapan Kita. Tapi sementara mereka periksa lab, dan periksa lab yang mereka periksa adalah troponin T. Ini adalah enzim spesifik yang untuk melihat serangan jantung. Nilai normalnya itu sekitar di bawah 52 lah. Serangan jantung itu di atas 52 sampai dengan 150. Hasil troponin T saya 25.000. Berarti terjadi kerusakan masif dari dinding jantung. Jadi jantungnya rusak semuanya. Karena saya pernah jadi dokter UGD juga, saya udah kebayang nih. Kalau kayak gini nih, yang namanya kombinasi antara RBBB dengan kerusakan jantung masif, ini sangat beresiko untuk terjadi namanya henti jantung mendadak. Lalu saya ditransfer ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dengan ambulans. Di ambulans saya dimikir, saya hidupnya sehat loh. Olahraga bisa 4 atau 5 kali seminggu. Makan sehat, tidur cukup. Nggak ada gunanya dong kalau jadi serangan jantung. Sia-sia, buat apa olahraga kalau kita jadi serangan jantung? Setuju nggak? Setuju. Terus, tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya 2 bulan sebelumnya saya udah ada gejala yang saya abaikan. 2 bulan terakhir itu saya sering demam ringan setiap malam. Tapi karena sibuk, karena merasa semua ini akan baik-baik aja, saya abaikan. Keringat dingin setiap kali jalan kaki. Kadang sesak ringan, dan kalau olahraga, karena saya lumayan sering angkat beban, berasa semua beban yang diangkat berat. Setiap lari 15 menit udah capek, yang biasanya bisa lari 1 jam. Tapi tetap diabaikan. Kayak aha moment, tapi udah di ambulans, telat. Turns out I'm not a good listener to myself. Saya bukan pendengar yang baik untuk badan saya sendiri. Akhirnya sampai di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, mereka langsung pasang kateter jantung. Mereka mau lihat pembuluh darah mana nih yang tersumbat. Saya lihat mereka cukup bingung karena ternyata pembuluh darah jantung saya bagus. Tidak ada sumbatan, bahkan tidak ada penyempitan sama sekali. Akhirnya mereka mendiagnosis saya sebagai miokarditis akut. Ini adalah radang jantung. Bisa disebabkan apapun, tapi pada kasus saya ini disebabkan kondisi autoimun. Kejadiannya cukup langka. Pada saat itu saya dibilang saya kasus kelima di Indonesia sejak Rumah Sakit Jantung Harapan Kita berdiri. Chance-nya kecil banget ya. Lalu akhirnya saya dirawat di CVCU selama 10 hari dengan segala perjuangannya. Dan setelah 1 kali henti jantung atau flatline, sekitar 3 atau 4 hari dengan alat bantu nafas dan kehilangan 12 kilo berat badan, serta berhasil nulis 1 haiku, saya dibolehkan pulang. Tapi dengan catatan, tidak boleh operasi sampai jantungnya normal lagi. Dan kalau tidak bisa kembali normal, berarti harus cari profesi lain.
Waktu itu rasanya kayak dunia ini runtuh. Satu-satunya identitas yang saya punya, yang saya banggakan, yang saya rasakan sebagai suatu tujuan hidup, diambil mendadak. Lalu saya mulai dengan proses recovery yang cukup panjang, mulai dari 20 langkah sudah sesak, besoknya nambah lagi 21 langkah, sesak lagi, mulai stretching, sesak. Tapi saya coba untuk lakukan setidaknya gerakan kecil setiap hari. Sampai akhirnya setelah 6 bulan saya boleh mulai olahraga kecil-kecilan. Sekarang 3 tahun setelah kejadian itu, saya berlari lebih cepat dan mengangkat lebih berat dari sebelum saya sakit. Dari kejadian ini saya belajar banyak dan mengerti. Kalau pertama, aging itu adalah suatu proses linier. Badan kita suatu saat itu pasti akan rusak. Tapi teman-teman semua di umur 20-an ini punya free will. Dan free will ini datang dengan consequences dan responsibility. Yang Anda lakukan di umur 20 ini akan menentukan apa yang akan rusak duluan nanti di umur 40, 50, atau 60. The way you respect your body in your 20s will determine what happens in your 40s. Kedua, kesehatan itu tabungan jangka panjang. Saya cukup bikin kaget teman-teman dokter jantung dan rehab medik yang merawat saya. Karena recovery dari miokarditis akut itu cukup buruk. Rata-rata pasien akan cacat cukup lama atau bahkan nggak pernah kembali di kondisi normal mereka. Tapi saya dalam waktu 6 bulan sudah bisa aktivitas, 3 tahun bisa hampir kembali normal. Akhirnya jadi penasaran cari beberapa jurnal dan ini saya temukan memang bukan tentang miokarditis karena angka kejadiannya memang sangat kecil. Jadi ini tentang serangan jantung. Bahwa ternyata orang-orang yang punya gaya hidup sehat atau aktif di usia muda 20-an, 30-an, atau 40-an. Pada saat mereka mengalami serangan jantung, kemungkinan recovery setelah serangan jantungnya jauh lebih besar atau bahkan mengecilkan resiko kematian pada saat mengalami serangan jantung. Bermakna banget kan? Jadi pertanyaannya bagaimana kita mengintegrasikan gaya hidup sehat di usia 20-an? Yang pasti mulai dari yang kecil. Karena perubahan besar itu nggak nyaman. Jangan targetnya maraton, mungkin targetnya lari dulu 10 menit. Jangan targetnya gini, stop gula 100%, nggak mungkin. Karena pasti jadi craving. Yang pertama saya sarankan rayakan hidup dengan bergerak. Hakikatnya kita sebagai manusia itu bergerak. Nggak usah ke gym, cukup jalan kaki, tiap hari ditambah 1000. Nggak usah ke gym, cukup bersihin rumah, hiking, nongkrong sama teman-teman sambil jalan ke taman. Gak usah lakukan hal-hal yang terlalu kompleks dahulu. Yang penting dimulai. Berikutnya makan minimally processed food. Cari makanan yang dalam proses pengolahannya atau saat kita makan, paling dekat dengan bentuk asalnya. Semakin dia, misalnya gini nih, kita lihat gandum bentuknya mirip-mirip, ya anggaplah mirip-mirip padi ya. Terus yang kita makan udah jadi croissant katanya. Jadi itu namanya sudah jadi ultra processed food karena dia sudah melewati banyak proses, akan dia lebih gampang dicerna. Dan itu nggak baik buat badan. Yang ketiga, tidur. Ini adalah ritual sederhana yang sebenarnya kompleks. Bahkan dunia kedokteran pun kita juga belum benar-benar paham manfaat tidur terhadap tubuh. Tapi
ada beberapa hal yang kita tahu. Pertama, tidur itu memperbaiki sel tubuh yang rusak. Tidur itu membantu kita tumbuh. Dan yang ketiga, tidur itu membantu kita belajar dan mengingat lebih baik. Karena pada saat kita tidur, otak mereorganisasi informasi. Merecall lebih baik. Kalau teman-teman tiba-tiba misalnya lagi belajar susah, nggak ngerti, coba aja take a nap. Sesudah itu biasanya kemampuan memorinya akan jauh meningkat. Bisa dicoba. Yang ketiga, gebrakan hidup itu banyak. Selalu punya backup plan. Bisa backup plan karir, backup plan income, atau backup plan asuransi. Siapa sangka saya yang hidup sehat bisa kena miokarditis akut yang kejadiannya sangat langka. Siapa yang nyangka saya bisa kehilangan pekerjaan dan income selama lebih dari 6 bulan. Siapa yang nyangka tagihan rumah sakitnya hampir 1 miliar. Alhamdulillah dibayarin asuransi. Dan siapa yang nyangka kalau kursus-kursus menulis yang iseng-iseng saya ikuti di umur 20-an dan 30-an bisa jadi pengganti income saya selama 6 bulan saya tidak bisa operasi. Karena masalah hidup kita itu pasti datang. Dan gak mungkin hidup itu tanpa masalah. Dengan backup plan yang baik, kita bisa mengurangi beban pikiran saat gebrakan hidup datang. Mungkin 3 itu, tapi ini adalah suatu tulisan yang saya sangat suka dari Charles Krauthammer, seorang jurnalis dari The Washington Post. Ini dia tulis di batu nisannya. Dia bilang kayak gini, I live this life with no regrets. It was a wonderful life, full and complete with great loves and endeavors that make it worth living. I am sad to leave, but I live with the knowledge that I lived the life that I intended. Terima kasih. Everyone has their own version of what they would have done differently in my 20s. Dan setelah mendengarkan cerita-cerita tadi, kita jadi tahu bahwa itu bukan soal penyesalan. Tapi hal-hal kecil yang sekarang bisa kita pikirkan lebih pelan-pelan lagi. Well, we don't need to rush. We don't need to get it all right. All we need is just to keep going. Ladies and gentlemen, goodbye for now. We will see you on the next session.